Sorry, Frau masih di mute. Sudah terdengar suara saya? Ya, Frau. Oke, sorry. Oke, kemarin kita udah bahas tentang Arbeitsmontag. Arbeitsmontag itu berarti adalah tentang pekerjaan sehari-hari. Nah, di dalam pekerjaan sehari-hari, selain kita bahas tentang yang namanya nama-nama pekerjaan dan lain sebagainya, kita juga bahas tentang yang namanya redemeter atau untuk ungkapan yang biasa kita gunakan pada saat kita eh, apply lamaran pekerjaan ataupun misalnya kita adalah eh, apa namanya bercakap-cakap dengan teman-teman kerja ketika kita di kantor ya Wir sind dann was ist das? Di Zusammenfassung ya. Ini adalah contoh dari Zusammenfassungnya. Sebentar, saya akan coba untuk sharing buat kawan-kawan. Di sini materinya adalah okay, guideline. Oke, saya akan sharing dulu tentang nama-nama pekerjaan. Oke, ada apa aja nama pekerjaan dalam bahasa Jerman? Nah, nama-nama pekerjaan dalam bahasa Jerman adalah kemarin seperti yang kita sharingkan. eh, ya, di sini ya ada di bagian bank dan lain sebagainya. Selain daripada itu juga kenapa tidak ada di sini? So, nanti akan saya sharingkan ya. Ternyata saya nggak bawa filenya di sini. Oke, Arbeitsmontag atau pekerjaan sehari-hari. Contohnya di sini kita bahas tentang apa aja. Oh, pertama kita bahas tentang Satzverbinder atau menggabungkan kalimat. Ada beberapa konektor yang kita sama-sama pelajari di bab ini. Pertama, und oder aber. Modal aber itu adalah posisi nol dalam kalimat ya. Jadi dia bisa menggabungkan kalimat pertama dan kalimat kedua dengan modal aber tanpa mengubah posisi dari posisi pertama atau kedua di kalimat sebelumnya maupun kalimat setelahnya. Karena dia posisi nol. Contoh, ich lerne Deutsch und ich lese gern. Ya. Atau saya di kalimat lain, contohnya, ich arbeite im Büro, aber ich fühle mich viel Stress. Nah, itu juga boleh ya. Jadi, untuk dan aber itu posisi nol. Dia tidak mengubah posisi pertama dan kedua dari kalimat selanjutnya. Tapi, kalau misalnya subjek yang kalimat pertama dan kalimat kedua itu sama, maka subjek tersebut bisa digabungkan atau dihilangkan di salah satu kalimatnya. Oh, ich bin in Köln. Yang kedua adalah ich mache ein Praktikum. Kita bikin kalimatnya. Jadi ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah contoh yang pertama tentang udara. Nah, yang kedua, yang kemarin saya pernah share sama kamu adalah tentang GS dan dana. Bedanya apa udara sama GS dan dana? QS dan dana itu posisi satu dalam kalimat. Jadi kalau kamu bikin kalimat di dalam sebuah kalimat gitu ya, nah dia akan mengambil posisi. Berarti kalau misalnya saya pakai kata orang karena QS, maka diikuti dengan kata kerja dan lain sebagainya. QS artinya first, dan artinya then, dana juga artinya then, yang terakhir adalah zum Schluss, artinya adalah pada penutupnya. Nah, lalu, selain daripada itu kita belajar apa lagi, Frau? Oh, kita belajar yang namanya adalah datif, konektor, sorry, preposisi, maksud saya. Preposisi datif, salah satunya adalah with. Selain yang kemarin, kawan-kawan juga saya sharing ya, beberapa preposisi. Nah, with ini kawan-kawan adalah salah satu konektor yang digunakan bersama-sama dengan kasus datif. Artinya adalah dengan. Nah, apa bedanya nominatif akusatif datif? Kemarin udah kita pelajarin ya.
Kalau nominatif, maskulin feminin netralnya adalah der, das. Kalau misalnya akusatif, maskulinnya adalah den, femininnya adalah di, netralnya adalah das. Pluralnya untuk nominatif dan akusatif sama-sama di, ya. Tapi kalau datif, maskulinnya adalah den, femininnya adalah der, netralnya adalah dem, lalu pluralnya adalah den, dengan catatan si kalimat itu, pluralnya itu dikasih n di belakangnya, begitu ya. Itu untuk dem, der, den. Oke. Nah, lalu selain daripada itu ada apa lagi? Oh, ada banyak ya. Salah satu contoh yang pernah saya sharing tentang preposisi adalah kawan-kawan bisa lihat di Eureka Berhalo. Di sini ada beberapa banyak preposisi yang menggunakan dalam pasus datif ya. Di sini tinggal kawan-kawan lihat doang ya. Oh, ada apa aja Frau yang dengan pasus datif gitu ya. Di sini ada au ya. Ada by, ada mit, zeit, nah, zu, verben. Yang kita pakai dalam kapital ini cuma mit ya. Tapi sebagai pengenalan saya kasih kawan-kawan di sini klausannya dari, baik wordnya bersama atau dengan juga bisa. Mit artinya dengan, zeit itu artinya since, nah itu artinya after, von itu artinya dari, zu artinya ke atau pada, gegenüber itu artinya adalah berlawanan. Nah, sekarang kita lihat lagi kawan-kawan kembali ya ke dalam materi kita. Oke, saya terbitin udah di proud. Lalu umit dengan datif udah. Bagaimana cara bikin kalimatnya? Nah, kalau bikin kalimatnya nanti kawan-kawan akan belajar juga sebenarnya perbedaan pakai preposisi dengan kata kerja, tapi sesimpel ya. Saat ini kawan-kawan diperkenalkan dulu dengan midword. Ya, karena dia akan ada perbedaan lagi. Contoh, para mit einem saya berkendara dengan sebuah taksi. Tapi kalau saya mau bilang dengan apa kamu berkendara, maka saya bilang adalah mit wem version, gitu ya. Dengan apa? Nah, wem ini adalah kata tanya untuk si datif, ya. Nanti kawan-kawan akan lebih bahas bahasannya ini, cuman untuk perawalan kita bahas sekilas dulu ya. Nah, selain preposisi datif, kemarin kita juga udah bahas yang namanya in akusatif, ya. Bedanya apa? Oh, kemarin sekalian ya, mengaji karena preposisi ini tidak bisa bisa ya. Ada in akusatif, ada in datif. In akusatif artinya apa? In datif artinya adalah di. Jadi, kalau misalnya kawan-kawan menunjukkan perpindahan kata, maka menggunakan kasus in akusatif. Tapi kalau untuk menunjukkan positioning atau keberadaan, makanya adalah in datif. Gitu ya. Itu. Kalau kawan-kawan masih ingat, nah, ini juga dalam preposisi lainnya dalam datif ya, singkatannya suder, sudem, by them, on them, in them. Ingat ya, yang bisa disingkat hanyalah ini. Maksudnya jangan mengarang yang lain. Selain daripada redemitel, dari kemarin pekerjaan, kita juga bahas yang namanya adalah Reihenfolge ya, urutan-urutan dalam sebuah langkah-langkah. Nanti juga nanti kawan-kawan bisa pelajari. Lalu udah pasti bikin surat formal. Nah, bikin surat formal, ada apa aja nih? Jangan lupa, ada sendernya, ada addressnya, potretnya, udah pasti ada datum, employer penerimanya siapa, lalu interscriptnya ada, tulisannya ada, dan lain sebagainya. Ya, ingat kalau dalam penulisan surat formal itu bahasa sapanya berbeda dengan yang informal. Kalau yang formal, contohnya adalah Zetleerte, cewek, Sergeherter. Ya, kalau penutupnya itu general ya, mit freundlichen Grüßen. Ya. Atau bisa juga kawan-kawan bisa pakai Liebe untuk cewek, Liber untuk cowok, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Ini kawan-kawan juga ingat moto euro. Oke. Ini sedikit banyak kawan-kawan sudah dikasih tahu.
Apa bedanya pertanyaan ya dan do? Ya. Kalau pertanyaannya positif, jawabannya positif, jawabannya adalah ya. Kalau pertanyaan positif, jawabannya negatif adalah naik. Kalau pertanyaan negatif, jawabannya positif adalah do. Kalau pertanyaannya negatif, jawabannya juga negatif, jawabannya adalah naik. Gitu ya. Pertanyaan negatif sebenarnya dari mana, Kak? Ada kata karena, ada kata ni, itu sama-sama bentuk negatif. Lain untuk menerus ya, untuk bentuk jumlah, nomina. Kalau ini itu untuk kepada aktivitas verb, adjektif, dan lain sebagainya. Oke. Lalu small talk di dalam kantor ada apa aja? Biasanya dan di outfit, berberdasarkan berbeda family, Uber sport, Uber weather handler, home provider, ya, dan itu lain dan lain sebagainya. Oke, so itu sedikit banyak tentang penggunaan apa keterangan dalam bahasa Jerman. Oke, saya verbinden, moderator, datif, substantif, preposition datif, Ortsangaben, keterangan waktu, dapat keterangan tempat, dan pakai mobil, woher, itu di mana, kemana, dan dari mana. Lalu jawabannya bisa pakai zoo yang artinya kemana, baik itu bersama siapa, lalu dan call itu dari mana. Ya. Lalu ini kalau go mungkin datif itu artinya di mana. Ya. Selanjutnya kita juga bahas tentang yang materinya fit on the zone. Fit on the zone artinya adalah tentang kesehatan. Oke. Jadi di sini kita belajar yang namanya tentang apa? Berpertainan. Kemarin juga saya sudah sharing sama kawan-kawan. Di sini kalau tidak salah saya pernah sharing tentang berpertainan. Nah, kawan-kawan masih ingat? Di situ juga sudah kita bahas ya. Lalu apa aja yang jadi materi gramatiknya imperatif jelas. Ada 3 bentuk ya, jivo, dubon, inform. Beda ya, kalau yang form itu pakai infinitif, kalau dubon itu pakai hilangin st-nya, kalau inform itu dalam bentuk konjugasi ir-nya saja. Nah, kamu juga dipelajari nih kemarin imperatif dengan bentuk modal verbal seperti apa. Nah, itu juga menjadi catatan kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk melihat perubahannya kalau misalnya dalam bentuk imperatif apa imperatif dalam bentuk rembar. Jadi porsilnya atau awalannya dipisah dulu ya baru terakhir gitu ya. Lalu biasa berpertainan person anggaban ya ada umur, ada ukuran, ada berat. Nah, gitu. Lalu apalagi Frau? Kemarin adalah tentang penyakit ya. Lalu profesi dalam kedokteran apa aja ya. Lalu medikamental, obat-obatan apa aja ya. Itu juga kawan-kawan sudah bisa lihat. Lalu biasa kalau kita di dalam sebuah rumah sakit gitu ya, apa aja yang biasa kita apa namanya lakukan. Nah, kawan-kawan juga bisa lihat kredibilitas ataupun apa yang bisa dikatakan. Jadi yang paling imperatif kawan-kawan kita ada apa lagi? Ada yang namanya modal verbal. Modal verbal itu beberapa kawan-kawan sudah saya sharing ya. Ada Durban, Golden, Soden, Susan, Christian, dan lain sebagainya. Konjugasinya jangan lupa. Contohnya kita gunakan yang pertama adalah tentang Durban. Durban itu adalah tentang enlightenment. Memperbolehkan. Oke. Antara memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Kalau memperbolehkan kita ngomongnya adalah Durban. Kalau tidak memperbolehkan kita ngomongnya adalah Durban nih. Atau mengharuskan. Makanya adalah musa. Gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Gejala-gejala nama penyakit seperti itu. Pekerjaan dalam bentuk di bidang Krankenhaus, berupim Krankenhaus itu ada apa aja, ada Lager, non-dual arts, laborantin, dan lain sebagainya ya. International Porter juga, jangan lupa. Ungespräche beim Arztstudent. Ketika kita misalnya di dokter, kita berdialognya seperti apa. Oke, kalau misalnya kita menggunakan nasihat seperti apa? Memperbolehkan perintah dan lain sebagainya juga pakai apa? Nanti juga kawan-kawan boleh perhatikan. Selanjutnya adalah Maino Bono.
Di sini kita bahas tentang apa kawan-kawan? Tentang hunian. Ada selain furniture, ada ROI. Ada ROI timbul rumah pajak. Lalu jenis-jenis tipe rumah ada pajak. Ya. Lalu, udah begitu, ada apa lagi? Adjektif, kawan-kawan. Karena membahas tentang gunung, kita bahas tentang yang namanya adjektif. Ya, ada adjektifnya apa aja di sini, kawan-kawan bisa lihat. Nah, selain daripada adjektif, kawan-kawan, kawan-kawan penting kalau namanya adjektif pakai to be kan. Nah, kita juga yang kemarin kita pelajari adalah ini, yang akusatif ya, ingat ya. Ada inakusatif yang artinya ke, indatif yang artinya di, dan kita juga belajar yang namanya vessel preposisi ya. Vessel preposisi itu adalah posisi yang bisa ditukar-tukar, depends on, tergantung kasusnya diikuti akusatif atau datif ya. An, out, pintar, in, neben, pintar, dan lain sebagainya. Oke. Warna juga termasuk dalam bentuk adjektif, ya. Tipe-tipe gunung dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah contoh-contohnya. Selain daripada itu, kalau misalnya kita yang namanya belajar tentang gunung, oh kita belajar apa lagi, Frau? Ada yang namanya Anzeige. Anzeige, iklan dari gunung. Oke, atau Anladu, invitation for Borneo Gunung ya, untuk rumah hunian baru dan lain sebagainya. Oke, nah itu sedikit banyak. Saya akan sharing sama kawan-kawan. Tugasnya ya kawan-kawan, boleh dikerjakan 1,5 jam. Oh, ini cancel. Oke, saya akan sharing sama kawan-kawan tugasnya. Saya minta kawan-kawan untuk kerjakan. Moment. Oke, kawan-kawan boleh cek di dalam kolom chat Zoom. Saya coba untuk memberikan latihan soal sambil kawan-kawan tunggu cek untuk data. Saya akan kasih contoh bagaimana cara pengerjaan yang ya. Jadi silakan nanti kawan-kawan coba kerjakan. Pertama, seperti biasa, kawan-kawan akan diminta untuk mengurutkan 1 sampai nomor 4 dengan A sampai D. Ya, jadi silakan diurutkan menjadi bagian dari dialog masing-masing. Ke bagian B, kawan-kawan akan diminta untuk menjawab ya, do, oder nein. Yes, yes dalam bentuk negatif, kalimat negatif atau no. Ya, perhatikan dalam kalimat tandanya. Kedua, yaitu kamu akan diminta untuk membuat kalimat. Buat makan sih kamu organ. Oke, apa yang kamu lakukan di pagi hari? Jadi sudah ada kasih potongan apa katanya? Kamu tinggal silakan tulis. Kawan-kawan udah bisa download ya. Di sini silakan disusun jadi kalimat yang baik. Kamu boleh pilih hanya untuk 5 dan sih oke, mau lebih juga nggak apa-apa. Di sini diminta cuma 5 kalimat. Oke. Yang bagian 2A kawan-kawan, ada bagian kosong sudah dikasih punya, kawan-kawan silakan buka. Ya. Do B yaitu moderator, yang kawan-kawan sudah tahu lah ya, dipilih seperti latihan kemarin. 3A kalimat dialog, kawan-kawan silakan lengkapi. 3B juga begitu, udah dikasih artikelnya, kamu tinggal lihat, perhatikan, bentuk dengan datif berarti apa yang harus diubah. Bagian bentuk C, ini ada termin yang diberi oleh Adnan. Nah, kamu silakan kira-kira seperti apa nih? Kalau ada berspray dengan siapa, termin dengan siapa, berspray dengan siapa, fire dengan siapa, gitu ya. Nomor peer, oke. Nomor peer adalah kesalahan-kesalahan. Ya, silakan kamu temukan kesalahan yang bisa kamu temukan di bagian nomor 4. Yang nomor 5 adalah small talk by the Ahmad. Jadi ketika kamu sedang bekerja, small talk apa aja yang bisa kamu lakukan. Nah, tinggal kamu pasangkan. Nomor B juga tinggal tahu lah ya, tinggal cari kosakatanya.
Nomor C, pilih ya. Zoo by phone house in. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 6A tadi ya, Rahel Poldo atau urutan-urutan. Silakan kamu pilih kira-kira seperti apa Rahel Poldo yang pas. Ya, contohnya e-commerce biro unmus dan komputer apa? Bukan harus makan dong, kemarin. Nah, silakan tandain, terus kamu ganti dengan kata-kata yang tepat yang mana, gitu ya. Yang bagian B adalah kamu silakan untuk membuat kalimat yang baik dengan tadi ya, choose dan atau choose dan lain sebagainya. Perhatikan posisi kalimat dan konjugasi dari kata kerja di dalam kalimat tersebut. Nomor 7, kamu silakan menuliskan kalimat. Di sini sudah dikasih tahu, dimulai dari kata yang dimarkir. Ya, silakan dibikin dengan menggunakan modal verb wicked. Nomor 8, seperti biasa, itu adalah apa namanya bagian surat. Nah, kamu diminta nih, kira-kira bikin suratnya seperti apa. Oke. Nah, bagian B itu adalah kamu diminta untuk membuat kalimat dalam bentuk apa namanya kalimat resmi. Kira-kira seperti apa nih kalau dalam bentuk surat? Berusaha atau sapanya, berusaha apa? Nomor 9, motor, kira-kira apa yang cocok kamu garis bawahi. Lalu nomor B, small talk, terus apa yang kamu bisa dijawab jawabannya. Nomor 1A, kapital 8. Oke, saya akan jelaskan lagi. 8 ini, kawan-kawan, fit menyusun. Silakan kira-kira apa kata kerja yang tidak benar. Kamu strike, kamu garis bawahi, koreksi. Yang B, cuman kamu pasang-pasangkan aja. Bagian nomor 2, ini adalah menghubungkan kalimat atau mengisi kalimat dengan kosakata yang kosong yang saya sudah kawan-kawan bisa lihat ada di bawah. Oke. Lalu bagian B ini juga sama nomor 3A, ini tinggal kamu pilih mana yang benar. Oke. Nomor B juga kamu pilih A atau B mana yang benar. Nomor 4, kamu bikin kalimat imperatifnya ya, baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Sudah dikasih clue-nya. Nomor 5, kawan-kawan, sudah dikasih bagian dialog, P-nya di studio. Kamu silakan lengkapi kalimat yang kosong, kata-kata yang dilukan, ya, yang kosong. Unda nomor 6, bagian kubu, curve, dikasih clue-nya, yang kamu bikin. Bagian B itu kamu bikin kalimat padanan kata, maksudnya meet them pop apa nih? Oh, denken. Kalau meet them moon apa nih? Nah, kamu lihat pilih sini. Bagian nomor 7, ini kamu tandain failure atau kesalahan yang ada di dalam kalimat ini dan kamu bikin kalimat benarnya. Contoh, Anika will kesun leben. Harusnya apa? Gezun leben. Ya, ini silakan tandain. Ini sebagai apa namanya kawan-kawan punya penelitian juga ya. Nomor 8 seperti biasa kalimat kosong kamu masukin. Nomor 9 menyusun kalimat sudah dikasih bantuan di situ posisinya untuk modal verben dan lain sebagainya. Di sini lihat kalimat perintahnya pakai zonen ya. Berarti modal verben yang diminta adalah zone. Kalau nomor 10 mintanya adalah müssen, dürfen, oder nicht dürfen. Nomor bagian B, bikin kalimat dengan benar, jangan lupa dikasih tanda bacanya. Nomor 11, ini dikasih kalimat acak, kamu boleh kerjakan, dimulai, dilihat, kalau kalimatannya berarti kata tanyanya dulu. Oke, perhatikan strukturnya ya. Nomor bagian B, itu yang nggak pas di mana, ditandain di apa namanya, di marker. Oke. Bagian nomor 12 itu yang kosong-kosong. Ini di bagian atas tuh ada yang kosakata. Kamu masukin. Lalu kamu juga lihat di sini kalau ada diminta untuk bikin kalimat perintah, kamu perhatikan kira-kira kalimat perintahnya apa.
Di sini adalah vroeger optreden. Berarti kalimat perintahnya adalah stay vroeger auf. Kalau misalnya Hunter suka makan, kira-kira kalimat perintahnya seperti apa? Gitu ya. Ini dibikin dalam ke sini. Oke. Tipsnya berarti dari sini kamu bikin kalimat perintah. Nomor 13 dipasangkan seperti biasa. Lalu nomor 14, jangan lupa untuk artikelnya ya. Misalnya, nomor 1, die Schlaftablette adalah untuk tablet tidur dan slap. Ya. Lalu untuk kapital selanjutnya kawan-kawan adalah meine Wohnung. Meine Wohnung, tinggal seperti yang kemarin kita pelajarin ya. Properti mana, furniture mana yang nggak cocok, kamu garis bawah atau kamu silang. Contoh, in der Küche itu nggak cocok yang namanya Fernseher. Nah, kamu schreiben. 10B. Welche Dinge sind Ihnen in der Wohnung wichtig? Apa sih yang penting kalau di dalam sebuah hunian? Contoh, misalnya sauber, bersih, atau apa. Adjektifnya boleh kawan-kawan perhatikan. Terserah kawan-kawan sebenarnya. Ini preferensi. Nomor 2A ini adalah kamu bikin kalimat, kamu perhatikan gambar ya. Nomor 1 berarti gambarnya ini kamu bikin padanan kalimat yang benar sesuai dengan pilihan-pilihan dari bagian 1, 2, 3. Nomor 2B kawan-kawan, seperti biasa di sini kamu melengkapi bagian yang kosong. 3A juga sama, potongan kata kamu masukkan ke dalam bagian yang kosong. Nomor 3B di sini adalah kamu pasangkan adjektifnya berlawanannya dengan apa. Dikasih clue tapi ini masih ngacak. Contoh, gross, lawan katanya adalah apa? Klein. Jadi kamu juga saling supaya bisa menemukan nama adjektif yang lain. Nomor C, ya, there oder so, kira-kira kamu harus masukkan ya. Ini belum saya begitu ajarkan, tapi nggak apa-apa, kamu coba kerjakan aja, nanti kita bahas besok. Nomor 4, ini Aufräumen. Aufräumen, di sini ada nama benda kan. Nah, benda ini ditaruh di mana? Misalnya teller, piring. Piring ditaruh di lemari. Nah, terus berarti kemana nih? Ke lemari. Caranya kamu ambil dulu artikelnya apa dalam bentuk akusatif. Kenapa akusatif? Karena kalimat perintahnya adalah wohin. Ini kemana? Ya. Nomor 5. Ini ya, gampang tinggal masukin ke sini. Terus nomor 6 adalah 9 preposisi yang bisa kamu temukan di dalam Wortschlangen. Silakan dikerjakan. Nomor bagian B juga ini artikel preposisi yang tepat ya. Kemarin ada beberapa yang sudah saya sharing kan. Kamu boleh lihat lagi dari bagian catatan kita dari Cabrahalu. Lalu bagian nomor 7 adalah pendapat kamu, welche Ausdrucke atau ungkapan yang tepat untuk mengisi dari bagian padanan ini. Contoh yang gambarnya 2 kan berarti seneng banget nih. Oh berarti contohnya apa nih kalau misalnya sangat ini? Oh misalnya das ist ja super. Atau yang ini senyum tapi biasa aja. Atau yang mukanya cemberut itu berarti ungkapannya jelek kan. Misalnya apa yang jelek? Misalnya ya das finde ich total langweilig gitu ya. Dan lain sebagainya. Nomor 8 ini kamu tandain kira-kira mana menurut kamu yang bacanya lang udah push. Tapi nomor 8 juga kamu boleh skip sebenarnya karena saya belum sharing ini, tapi nggak apa-apa. Nomor 9 marker atau tandain 10 warna yang ada di dalam word glitter ini. Ya, ada 10 warna yang ada di dalam padanan kata-kata ini, silakan kamu tandain. Nomor 10 dipasangkan seperti biasa. 11 nama-nama gunung. Di sini keadaan gunung maksudnya. Kamu bisa tandain menggunakan kalimat adjektif di dalamnya ya. Menggunakan adjektif, kamu tandain di nomor 11 ini apa aja yang pas. Contoh, meine Wohnung ist klein, aber ist es so, apa nih dari T adjektifnya ya. Kamu boleh sambil review lagi tentang adjektif. Dan yang nomor 12 terakhir adalah Vanessa Erschel. Dia bercerita tentang rumahnya, ordnen Sie hier dan die Sätze. Jadi di sini ada kalimat-kalimat, silakan kamu ordnerkan, kamu susun supaya menjadi padanan paragraf yang baik bercerita. Oke? Sip. Oke.
Lumayan sih, agak banyak, makanya saya kasih waktu 1,5 jam. Adrian dan juga Brand, alles klar? Dapat maksud saya? Ya, Frau. Ya, Frau. Adrian, oke? Ya, Oke, sip. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah dapat semuanya? Udah, Frau. Udah. Oke. Kalau begitu silakan dikerjakan. Kita off dari Zoom dulu. Dikumpulkan pas 10 lewat 10 ya, jangan lebih ya. Eh, saya kasih toleransi sampai 10.30 deh, gitu kan. Ya, let's say kalau kamu masih ini ya. Tapi harus hari ini karena saya juga sambil nge-review kamu mana tidak mengerti atau kompetensi mana yang belum pas ya. Supaya besok sebelum kita masuk ke kapital 10 kita bisa vidur hulung dan juga bahas jawaban kamu di kapital 7 sampai 10. Oke, Brand, Adrian bisa di atas? Brand, Adrian? Ya, bisa, Frau, Frau. bisa. Saya, oke, saya tinggal hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk dikumpulkan. Nanti saya akan cek jam setengah 11. Besok kita ketemu lagi jam 8. Saya pungkiri ya, karena besok mungkin akan lebih lama waktunya karena kita bahas sama yang lain. Oke, Dankeschön dan für heute dan bis morgen. Tschüss, auf Wiederhören. Thank you, kawan-kawan. Danke, Frau. Danke, Ya. Frau.